ini, insya Allah kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Yayasan Grup Saribumi, Ustadz Dimas Pramudya Sudibyo LC. Yang kami hormati Asisten Bidang Pendidikan 1 Ustadz Rustan Padja. Yang kami hormati Asisten Bidang Pendidikan 2 Ustadz Dimas Novianto SPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Saribumi Ustadz Emlis Haryanto SPD. Yang kami hormati dan yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan, para asatidz dan pegawai di lingkungan pendidikan Islam Saribumi. Dan yang kami hormati yaitu para wali santri peserta kajian parenting series, yang mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertatap muka di dalam majelis ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah-faidah yang akan disampaikan oleh pemateri. Dalam hal ini adalah Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja. Kegiatan kajian parenting series diselenggarakan oleh SD Islam Saribumi dan didukung penuh oleh Yayasan Grup Saribumi Sidoarjo. Para wali santri yang kami hormati, sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini menjelang siang, kami akan membacakan kembali tata tertib kajian parenting. Yang pertama, ID wali santri dalam kajian parenting ini harus menggunakan nama siswa dan kelas. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian bisa merename atau mengganti namanya dengan nama Ananda dan kelas Ananda. Kemudian yang kedua, wali santri yang telah masuk ke dalam Zoom meeting kita harus berpakaian dengan pakaian yang sopan dan syar'i, serta berperilaku yang baik saat kajian parenting dilaksanakan.
Yang ketiga, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mematikan suara saat kajian parenting berlangsung. Yang keempat, bagi para ibu-ibu wali santri, kami harapkan untuk mematikan kamera saat kajian parenting berlangsung. Kemudian di akhir sesi, kami akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian wali santri yang ingin bertanya dengan cara yaitu mengetik di kolom chat pada aplikasi Zoom-nya masing-masing dengan cara yaitu pertanyaan dengan cara dengan cara mengetik tanya, kemudian nama Ananda, kelas, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang ditanyakan. Kemudian nanti kami sebagai MC akan menyampaikan atau membacakan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja. Itulah tadi penyampaian tata tertib ulang sebagai pengingat dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mudah-mudahan kajian parenting ini berjalan dengan baik dan tanpa kendala suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada kajian parenting kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan biografi Ustadz Dr. Firanda Andirja. Yang keempat, materi inti. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu sekalian dan asatidz-asatidzah serta pegawai yang kami hormati, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian parenting series kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berlangsung dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Saribumi. Dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terhormat Al-Ustadz Emlis Haryanto SPD. Kepada Al-Ustadz Emlis Haryanto SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, yang kami hormati
Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Ustadz Dimas Pramudyo Sudibyo, yang kami hormati Asisten 1 Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Ustadz Rustan Padja, yang saya hormati Asisten 2 Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Ustadz Dimas Novianto LC, Ustadz Dimas Novianto SPDI, yang kami hormati Ustadz Dr. Firanda Andirja LC MA selaku pemateri pada kajian parenting hari ini. Yang kami hormati Ustadz, Ustadzah, dan seluruh pegawai LPI Saribumi. Dan tak lupa orang tua, wali santri SD Islam Saribumi yang berbahagia. Alhamdulillah, patut kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu, wali santri dan asatid dan pegawai Lembaga Pendidikan Islam Saribumi yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini ada kegiatan di SD Islam Saribumi, yaitu kajian parenting series. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu, kegiatan yang kita rencanakan, yang insya Allah semoga kedepannya kajian parenting series ini bisa berlanjut, tidak hanya pada hari ini saja. Dan ini merupakan rencana kegiatan, salah satu rencana kegiatan di SD Islam Saribumi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di SD Islam Saribumi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu wali santri SD Islam Saribumi, mulai pekan ini atau mulai Senin kemarin SD Islam Saribumi sudah melaksanakan PTM terbatas. Semoga dengan adanya PTM terbatas ini anak-anak semakin bersemangat dalam sekolah dan pembelajaran di SD Islam Saribumi ini semakin optimal. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan, baik itu bagi anak-anak maupun bagi asatid. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diadakannya parenting ini adalah untuk menimba ilmu bagi orang tua dan asatid. Yang kedua, untuk menguatkan kerjasama antara orang tua dan asatid dalam mendidik anak-anak yang solih dan solihah. Yang ketiga, mengharapkan kemudahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Tak lupa kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu wali santri yang telah memberikan kepercayaan Lembaga SD Islam Saribumi menjadi salah satu lembaga pilihan bagi Ananda. Karena memang anak
merupakan salah satu investasi bagi orang tua. Betapa bahagianya seorang ayah atau ibu memiliki anak yang solih dan solihah, yang dimana anak-anak nantinya itu adalah merupakan investasi yang terbaik ketika orang tuanya meninggal kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bihi, au waladun salih yad'ulah." Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan. Tentunya hal ini merupakan investasi yang sangat mulia bagi orang tua, yang dimana memiliki anak-anak yang solih yang kelak mendoakan kita semuanya sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak-anak yang disekolahkan di SD Islam Saribumi ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan dan asatid SD Islam Saribumi sekaligus pegawai LPI Saribumi yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita sama-sama menyimak, ikut memperhatikan dan berusaha untuk menerapkan apa-apa yang nantinya kita dapatkan dari parenting series ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dan senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan parenting ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Emlis Haryanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Saribumi yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Yayasan Grup Saribumi. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dimas Pramudyo Sudibyo LC. Kepada Al-Ustaz Dimas Pramudyo Sudibyo LC, kami haturkan falyafadhal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada dalam satu acara di pagi hari ini yang mana insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam acara ini. Amin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para pengikutnya yang mana insyaallah kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat dan menuju surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua wali santri SD Islam Saribumi, yang saya hormati asatidah wal asatidat dan teman-teman guru dan pegawai, yang saya cintai anak-anak didik kami, santri, siswa-siswi SD Islam Saribumi. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan suatu acara yang insyaallah acara ini adalah sangat berkesan untuk panjenengan semua dan untuk kami semua yang ada di sini, yaitu acara parenting series, yang mana acara pada pagi hari ini insyaallah jikalau Allah memudahkan maka acara tersebut akan diadakan setiap bulan sekali, insyaallah. Tujuan dari acara ini adalah kami berharap, kami selaku dari pengurus Yayasan Grup Saribumi berharap ada komunikasi antara wali santri dan wali murid SD Islam Saribumi dengan lembaga atau guru-guru yang ada di Sekolah Dasar Islam Saribumi ini, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kami belum mendapatkan komunikasi yang lebih khusus, mungkin di acara-acara khusus seperti ini atau di acara-acara lain. Maka harapan kami selaku pengurus Yayasan Grup Saribumi, acara-acara seperti ini bisa sering digiatkan, acara-acara seperti ini bisa sering atau lebih lama lagi durasinya untuk menjadi semangat mendidik anak-anak kami, yang mana anak-anak antum semua, anak-anak yang ada di samping antum semua, insya Allah juga anak-anak kami yang bertujuan sama menjadikan anak-anak tersebut anak-anak yang solih dan solihah. Saya mewakili Ketua Yayasan Grup Saribumi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh wali santri yang telah berpartisipasi, yang telah mengusulkan acara ini kepada SD Islam Saribumi, dan saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman guru, terlebih khusus teman-teman guru yang ada di SD Islam Saribumi, karena telah berhasil membuat suatu acara yang insya Allah acara ini bisa kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara di pagi hari ini
menjadi timbangan berat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah yang tidak terputus ketika kami sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami selanjutnya, semoga apa yang antum semua dapat di sini bisa menjadikan motivasi untuk menjadikan anak-anak didik kami, anak-anak kami semuanya menjadi lebih soleh dan solihah, berpegang teguh kepada agama Islam, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku Kabid Pendidikan dan Kepegawaian LPI Saribumi dan selaku perwakilan dari pengurus Yayasan Grup Saribumi, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga acara ini tetap lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami haturkan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Kepegawaian Lembaga Pendidikan Islam Saribumi, Al-Ustadz Dimas Pramudyo Sudibyo LC. Acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah taala, kami akan membacakan biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Firanda Andirja Abidin. Beliau lahir pada tanggal 28 Oktober 1979 di Surabaya. Ayah beliau bernama Abidin dari suku Bugis dan ibunda beliau bernama Suwenda rahimahullahu ta'ala, yang beberapa bulan yang lalu kita mendengar kabar bahwa ibunda beliau meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni, menerima amal-amal salih dari ibunda Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya beliau diajak merantau oleh kedua orang tuanya, yaitu ke Sorong di Papua sejak umur seminggu. Kemudian beliau tumbuh dan besar hingga mendapatkan dan menamatkan pendidikan hingga tingkat SMU di Kota Sorong. Setelah lulus SMU pada tahun 1998, beliau melanjutkan pendidikan S1 atau strata 1 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah beliau diterima masuk UGM tanpa tes. Masya Allah. Namun beliau hanya menjalani kuliah di teknik kimia tersebut sekitar hanya 1 tahun atau hanya 2 semester. Kemudian beliau tidak menyelesaikan kuliah di UGM karena beliau lebih tertarik mendalami ilmu di bidang agama.
Maka kemudian beliau mondok di Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Bantul, Yogyakarta sekitar 1,5 tahun. Pada tahun 2000 beliau mengikuti daurah tes penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah di Lombok. Dalam daurah tersebut beliau mendapatkan peringkat 3, Masya Allah, dari seluruh peserta yang berasal dari penjuru Nusantara. Sejak tahun 2000 beliau sudah mulai mengisi kajian-kajian Islami di masjid-masjid sekitar kampus UGM seperti Masjid Pogung Dalangan, Masjid Pogung Raya, Masjid Siswagraha, dan Musola Fakultas Teknik UGM. Beliau mengisi kajian di aula perkuliahan di hadapan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Kedokteran. Beliau juga menyempatkan diri untuk mengisi kajian di luar kota Yogyakarta, seperti di kota Wates, Muntilan, dan juga di kota Sorong, Papua. Beliau menikah pada tanggal 17 Agustus 2001 dengan Romala Dewi Arifuddin yang lahir pada tanggal 12 Maret 1980. Dan dari pernikahan beliau dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri, yaitu yang pertama Abdul Muhsin, lahir tanggal 28 Maret 2003. Yang kedua Aisyah Humairah, lahir tanggal 12 Mei tahun 2006. Kemudian yang ketiga Zainab, lahir tanggal 16 Juni 2008. Kemudian yang keempat Habibah, lahir tanggal 26 November 2011. Kemudian Abdur Razak, lahir pada tanggal 1 Oktober 2014. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhir Agustus 2001 beliau pun berangkat ke Madinah untuk menuntut ilmu syar'i di sana. Adapun pendidikan beliau saat di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama 1 tahun beliau memperdalam bahasa dalam program Syu'batul Lughah Al-Arabiyyah. Kemudian beliau lanjutkan S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat cum laude. Masya Allah. Kemudian beliau lanjutkan S2 selama 4 tahun di jurusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin, yaitu jurusan Akidah, dengan judul tesis yang terjemahannya adalah Jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat terperinci para penolak sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Az-Dzatiyah. Dosen pembimbing beliau dalam menulis tesis adalah yaitu Profesor Dr. Syekh Abdur Razzaq Al-Badr Al-Abbad. Beliau lulus S2 sama dengan nilai summa cum laude.
S3 beliau selesaikan selama 5 tahun di jurusan Aqidah dengan disertasi yang berjudul, artinya merobohkan argumentasi para dai pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dosen pembimbing beliau selama menulis disertasi adalah Dr. Abdul Majid Al-May'abi. Beliau lulus pada tanggal 25 September 2016 dengan nilai summa cum laude. Alhamdulillah, Masya Allah. Karya-karya beliau banyak sekali yang sudah tersebar, yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Di antaranya adalah ajaran madhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Kemudian jawaban Ibnu Taimiyah yang didasari dari tesis beliau dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjumlah 2 jilid. Kemudian juga disertasi beliau dan sekarang sedang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah 33 banyolan akidah Syiah Imamiyah. Ya. Selanjutnya kiat-kiat membahagiakan istri, lerai pertikaian, sudahi permusuhan, kiat-kiat memilih istri idaman, mukjizat poligami, Masya Allah. Ya. Berjihad melawan riya dan ujub, bid'ah hasanah, dan masih banyak lagi ya tafsir yang sudah terbit. Di antaranya adalah tafsir At-Taisir 4 juz ini ya, Masya Allah, juz 27, 28, 29 dan juz 30. Dan akan menyusul insya Allah tafsir surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Maryam, surat Toha, surat Luqman hingga surah Saba. Beliau juga mempunyai aplikasi ya. Dan kebetulan saya juga sudah mendownload aplikasi beliau, yaitu Quran Tadabbur. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang didakwahkan oleh beliau dan apa yang diusahakan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat di negeri kita Indonesia khususnya dan kaum muslimin secara umumnya. Demikianlah pembacaan biografi beliau. Sebelum kita mulai, akan saya sapa terlebih dahulu Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, Ustadz sedang persiapan, mohon ditunggu. Khair insyaallah. Kami serahkan langsung kepada host di sana, Ustadz. Dipersilahkan langsung diambil alih maksudnya.
diambil oleh diambil oleh. Assalamualaikum Ustadz Firanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustadz. Tafadhol, bisa kita mulai untuk kajian parentingnya Ustadz. Oke. Jazakallah khairan. Wa jazakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para wali-wali murid, para guru-guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak diragukan bahwasanya kita sebagai orang tua sangat sayang kepada anak-anak ya. Sampai-sampai Allah menamakan anak-anak dengan buah hati dalam satu hadis yang masyhur ketika malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba, Allah bertanya kepada para malaikat, "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apa kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut? Ya. Malaikat berkata, "Na'am." Allah berkata, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Sesungguhnya hambamu memujimu dan mengucapkan innillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berkata, "Ubnu li baiti fil jannah baitan wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah bagi hambaku tersebut di surga suatu istana dan namakan dengan istana pujian. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya Allah menamakan anak dengan buah hati. Ya, samaratu fuadihi ya. Menunjukkan bagaimana besar kecintaan seorang ayah kepada atau seorang ibu kepada anak, dan di antara ujian sangat berat ketika anak tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat anak ya, Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an, seperti Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ya. Kita selain bahagia dengan harta, kita juga bahagia dengan anak-anak ya, anak-anak, apalagi kalau anak banyak, anak-anak soleh ya. Makanya ketika Allah mencela Al-Walid ibn al-Mughirah yang mencela Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda." Biarkanlah aku dengan si Walid ibn al-Mughirah ya. Ya, yang aku telah menjadikan bagi dia harta ya, dan juga wa banina syuhuda, anak-anak yang bersama dia, yang hadir bersama dia. Allah sebutkan di antara kenikmatan yang besar Allah berikan kepada Al-Walid bin Mughirah, si kafir tersebut, adalah anak-anak. Oleh karenanya Allah berfirman juga dalam Al-Quran, ya, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan,
wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yakhluqu wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah, milik Allah lah langit, yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berkata, yahabu liman yasha'u inathan. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang tua anak-anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, dan Allah menganugerahkan. Jadi wahaba itu dari artinya menganugerahkan, ya. Menganugerahkan kepada sebagian orang tua hanya anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah menganugerahkan kepada sebagian orang tua punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqiba, dan sebagian orang tua sebagian orang Allah jadikan mandul. Dan manusia, ya, secara fitrah sangat cinta kepada anak-anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah sebutkan bahwasanya dijadikan dalam bagi manusia kecintaan, syahwat maksudnya kecintaan kepada siapa? Kepada wanita, laki-laki terhadap wanita. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wal banin, pada anak-anak. Bahkan Allah sebutkan anak sebelum harta yang banyak. Jadi kita semua sama-sama sadar, ya, sebagai orang tua, alhamdulillah saya juga sudah dianugerahi 5 orang anak, ya, betapa kita sangat sayang kepada anak-anak. Mereka buah hati kita, mereka masa depan kita, banyak harapan yang kita letakkan pada anak-anak. Namun yang perlu kita ingat juga bahwasanya anak-anak juga adalah ujian. Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa yang lebih tepat adalah amanah dari Allah yang akan kita dimintai pertanggungjawaban darinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, itu ujian. Ya. Inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain lagi, sungguhnya ada istri kalian, ada anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspada. Maksudnya musuh apa? Musuh maksudnya ulama menjelaskan sebagian istri, sebagian anak-anak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saking cintanya kita kepada istri, saking cintanya kita kepada anak-anak, terkadang kita jadi malas beribadah, terkadang kita jadi pelit bersedekah, ya. Terkadang kita jauh dari orang tua gara-gara lebih membela sisi istri dan anak-anak. Dan itu terjadi. Jadi selain memang anak-anak adalah nikmat, ya, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita atas tarbiyah kita kepada anak-anak. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya, ya, anak-anak adalah amanah dan kita diperintahkan untuk mengemban amanah tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya. Waquduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladzun shidad la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, ya. Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian saja dari neraka jahanam, tapi masih ada kelanjutannya. Bukan Allah mengatakan ku anfusakum titik, jagalah diri kalian dari neraka, tidak. Tapi kata Allah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari neraka jahanam, ya. Sebagian salaf menafsirkan seperti dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan al-Basri, yaitu addibuhum muallimuhum. Bagaimana cara engkau menjaga anakmu dari neraka jahanam? Addibuhum muallimuhum. Ajarlah mereka adab dan ajarlah mereka ilmu. Ajarlah mereka ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya, wa'mur ahlaka bis salati, ya. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Sabar dalam melaksanakan salat, sabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki dari kalian, justru kami memberi rezeki kepada kalian. Sebagai isyarat bahwasanya banyak hal yang menyebabkan seseorang lalai dari mendidik anak-anaknya gara-gara mencari rezeki. Gara-gara sibuk mencari rezeki, membanting tulang, memerah keringat, ya.
sana kemari, kerja, lembur, sehingga lupa untuk mendidik anak-anak. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan dalam surat Toha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Sabar mendidik istri, sabar mendidik anak-anak. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, justru kami beri rezeki kepada kalian. Sehingga sebagian ulama mengambil dalil ini dalil bahwasanya jika seorang lelaki kepala keluarga memberi waktu, mengkhususkan waktu untuk mendidik anak istrinya, Allah akan kasih rezeki kepada dia. Benar secara logika, kalau dia bekerja harusnya 12 jam, dia kurangi jadi 10 jam, 2 jamnya untuk mendidik anak istri, berarti uang dia berkurang. Logikanya demikian. Tapi Allah ajarkan kebalikan. Kata Allah, suruh anakmu salat, istrimu salat, sabar. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepadamu. Jadi di antara sebab datangnya rezeki ketika seorang suami atau seorang kepala rumah tangga menyisihkan waktu untuk mendidik anak dan istrinya. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya ya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Bukan hanya anak, bahkan istri mereka juga di bawah tanggung jawab mereka. Apalagi Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya atas bawahan kalian. Ya, kemudian kata Nabi SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang laki adalah penguasa di rumahnya, yaitu anggota rumahnya adalah di bawah kekuasaan dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan nukilkan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, yang ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua, terutama para bapak ya, tolong diperhatikan ya. Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "Wa qala ba'du ahli al-ilm, inna Allah Subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'ala al-walada an walidihi." Sebagian ulama mengatakan, sungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang amanah anaknya pada hari kiamat kelak, sebelum Allah bertanya tentang anak bagaimana baktinya kepada orang tua. Kita tahu dua-duanya punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak, anak punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua. Anak punya tanggung jawab berbakti kepada orang tua. Dua-duanya akan ditanya. Tetapi sebenarnya mengatakan yang pertama ditanya dulu adalah sang bapak yang ditanya. Karena masalah bakti itu juga terpengaruh dengan pendidikan sang bapak. Bisa jadi anaknya tidak berbakti gara-gara ayah dan ibunya yang tidak perhatian, sehingga dia tidak menjadi anak yang berbakti. Dan makanya yang ditanya lebih dahulu adalah tanggung jawab orang tua. Kata Ibnu Qayyim tadi, qala ba'du ahli al-ilm, inna Allah Subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Allah akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang baktinya kepada orang tuanya. Fa innahu kama ana lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Sebagaimana orang tua punya hak terhadap anaknya untuk dibakti agar anaknya berbakti kepadanya, demikian juga anak juga punya hak terhadap orang tuanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Sebagaimana Allah perintahkan kepada anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah juga berfirman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Kemudian beliau berkata, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, siapa yang melalaikan pendidikan anak untuk mendidik anaknya pada perkara yang bermanfaat, wa tarakahu suda, dan anaknya dibiarkan begitu saja, sibuk cari duit, ibunya sibuk main HP, main medsos ya. Anaknya dicuekin, faqad asa'a ilaihi ghayatal isaa'ah. Kata Ibnu Qayyim, maka dia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan puncak keburukan. Wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Banyak anak-anak rusak, datang kerusakan tersebut dari sisi kedua orang tuanya.
kerusakan tersebut muncul dari kedua orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka cuek dengan anak-anak tersebut. Wa tarki ta'limihim, dan orang tua tersebut tidak mendidik anak-anak mereka. Apa yang mereka tidak didik, mereka tidak didik. Mereka tidak ajarkan kepada anak-anak tentang kewajiban-kewajiban agama. Wa sunanahu, mereka juga tidak mengajarkan sunnah-sunnah dalam agama. Fa adha'uhum sigharan, maka waktu anak-anak masih kecil mereka sia-siakan. Mereka cuekin, mereka tinggalkan. Anak-anak tidak ada yang cuma dikasih makan aja, dikasih makan, kasih mainan, kasih. Kalau cuma kasih makan, kasih mainan, hewan juga bisa. Hewan juga bisa. Ya. Bapak dan ibu bukan hewan, bukan anak cuma dikasih makan, kasih senang, ketawa ke TV, tidak. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Fa adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Sehingga ketika mereka besar, anak-anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa beri manfaat kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah besar. Ya. Sehingga bisa jadi mereka tidak berbakti. Kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-uquq faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan. Sehingga ada seorang ayah yang atau orang tua yang mencela anaknya, dia mengatakan, wahai anakku, kau telah durhaka kepadaku. Ya, maka sang anak berkata, sebagaimana dulu kau waktu saya masih kecil juga kau cuek kepadaku. Ya, maka sekarang aku juga cuek kepadamu. Sebagaimana waktu kecil kau sia-siakan aku, sekarang juga aku menyia-nyiakanmu. Jadi ini peringatan kepada kita semua bahwasanya kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak. Bahkan di antara perkara yang menarik dikatakan oleh Al-Mawardi, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang punya kitab Al-Hawil Kabir, ya, tentang fikih Syafi'i, dia mengatakan, ya, min awwali haqqil waladi ala abihi an yantaqiya ummahu. Perhatikan. Di antara kewajiban atau hak anak yang pertama kali harus dia dapatkan dari ayahnya, yaitu sang ayah harus pandai memilih ibu, memilih istri. Ini sebenarnya perkataan yang indah. Artinya, seorang laki-laki kalau mau nikah jangan sembarang asal lihat perempuan cantik kemudian diambil, enggak. Dia harus tahu bahwasanya ini wanita akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Kalau dia pilih istri sembarangan, berarti dia tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Dia harus bisa memastikan istri saya ini kelak bisa mendidik anak-anaknya. Ya, kelak bisa mendidik anak-anaknya. Tapi bukan berarti kalau sudah terlanjur kita punya istri yang kurang bisa diharapkan. Repot ya kalau memang istri kurang pendidikan, memang repot ngajar anak-anak gimana? Mau suruh murajaah Quran, istri juga enggak punya hafalan Quran. Mau suruh ngajar tajwid, istri juga bisa ngajar tajwid, ya. Kita bilang kalau sudah nikah qadarullah, ya tinggal kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang maksud saya ini pernyataan dari Al-Mawardi untuk menekankan rahimahullah bahwasanya pendidikan anak-anak itu hak anak. Hak anak yang dia akan tuntut pada hari kiamat kelak kalau ayahnya tidak atau ibunya tidak memperhatikan hal ini. Ya. Para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Ini yang paling utama, yang memegang tanggung jawab pertama dan utama adalah orang tua. Pengaruh sangat besar terhadap anak-anak adalah pengaruh orang tua. Saking begitu besarnya pengaruh orang tua, sampai Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Itu dalam kondisi punya kecondongan potensi untuk kebaikan. Dia punya potensi untuk baik. Potensi untuk bertauhid, potensi untuk tidak melakukan kesyirikan. Tetapi kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Namun kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Ini hadis menunjukkan bahwasanya pengaruh orang tua luar biasa. Oleh karenanya, akhlak moral seorang anak paling banyak dia dapatkan di rumah. Paling banyak dia dapatkan di rumah. Oleh karena seorang waspada. Kemudian juga kita harus sadar bahwasanya mendidik anak di zaman sekarang bukan perkara yang mudah, bahkan perkara yang sangat berat. Anak-anak ya begitu mudah dirusak, ya, baik dari
faktor internal maupun faktor eksternal. Ya. Faktor internal dalam rumah. Banyak orang tua yang tidak perhatian sama anak. Banyak orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sibuk sana ngobrol sana sini, sibuk main HP, sibuk medsos ya. Kerja enggak pernah perhatian sama anak, tidak ada waktu ngobrol sama anak-anak, tidak pernah mendengar curhatan anak-anak, ya, tidak pernah menyuruh anak sekolah ya. Anak-anak bangun sholat misalnya, dicuekin ya. Anak nangis kasih HP main game selesai ya. Ini kerusakan internal yang bikin rusak orang tuanya sendiri. Ngajarin dusta ya, yang ngajarin dusta siapa? Orang tua. Anak-anak lihat, wah bapak saya pandai berdusta. Ibu saya juga pandai berdusta. Yang dia anak-anak lihat, kita nggak ngajarin tapi dia belajar, anak cerdas ya. Lihat orang tuanya dusta sama kawannya, dusta sama ibunya, dusta sama dia, janji nanti abi belikan ini, ayah belikan ini padahal nggak dibeliin. Papa tukang dusta ya, dia langsung dalam hatinya. Yang ngajarin dusta siapa? Kita. Makanya saya bilang kerusakan anak-anak itu ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal dalam rumah. Kita sendiri yang merusak anak-anak, waliyadzubillah. Kita yang sendiri merusak anak-anak. Ya. Bahkan bisa jadi anak itu menjadi pendusta yang meletakkan batu pertama siapa? Kita yang ngajarin meletakkan batu pertama. Ketika dia memandang dusta itu suatu perkara yang mudah. Ya, dia lihat bapaknya bohong ibunya. Terus ibunya ngomong, papa bohong sama mami. Ya, di depan dia dengar ibunya bilang bapaknya bohong. Jadi dia ngeliat, oh biasa, bohong itu biasa. Bukan hal yang besar, tidak perlu sehingga kita menanamkan batu pertama untuk menjadikan dia pembohong di kemudian hari. Ini contoh ya, contoh. Maksudnya banyak hal yang bisa merusak anak-anak gara-gara kita sendiri. Contoh orang tua mendidik anak-anak pelit. Oh, perhitungan. Dia bapaknya perhitungan sama ibunya. Pelit banget sama ibunya. Ibunya minta ini enggak dikasih, enggak mau dikasih. Ibunya minta ngemis-ngemis baru dikasih. Oh, jadi begini kehidupan, harus pelit ya. Atau ibunya pelit juga. Sama orang miskin dikasih, ada orang ketuk-ketuk pintu misalnya minta-minta enggak dikasih, dia belajar ibu saya pelit. Dan itu banyak ya. Anak saya pernah ngeluh sama saya. Ini cerita aja. Anak saya ngeluh. Dia cerita, dia yang gibahi temannya. Aduh, Abi itu si fulan itu aduh pelit banget. Punya temannya. Pelit banget kalau makan sembunyi-sembunyi, kemudian enggak ini, enggak bagi-bagi, enggak kalau depan kita enggak ditawarin. Saya bilang dalam hati saya tidak ngomong. Saya tahu bapaknya juga pelit. Saya tahu bapaknya juga pelit. Saya tahu karena bapaknya teman saya juga. Saya tahu bapaknya pelit. Makanya kata pepatah Arab, faman syabaha abahu famadzalam. Kalau anak mirip bapaknya dia tidak bersalah. Ya wajarlah dia mirip bapaknya. Pepatah Indonesia mengatakan buah jatuh tidak jauh dari akar atau pohon. Wajar. Makanya ketika Maryam alaihi salam punya anak Isa ibn Maryam, Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah, orang-orang heran. Orang-orang menuduh dia berzina. Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata orang-orang, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kau bisa berzina punya anak? Sementara bapakmu bukan orang buruk, bapakmu orang baik. Dan ibumu bukan pezina. Artinya ini tidak wajar. Tapi kalau bapakmu dulu penjahat, ibu tukang zina, kamu jadi pezina, wajar. Artinya mereka nuduh Maryam berzina. Itu suatu perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya anak mengambil akhlak dari kedua orang tuanya. Kalau ada anak tukang bohong, anak berkata-kata kasar, itu orang tuanya bermasalah di rumah. Nah, bapak dan ibu ini yang bermasalah, tukang main medsos ya. Sehingga lupa dengan apa? Anak-anak. Maki-maki misalnya, maki-maki lagi ngobrol maki-maki ini. Banyak yang mau dimaki-maki, mau maki-maki pemerintah bisa, maki-maki teman-teman bisa, maki lawan politik bisa. Anak-anak dengar, oh begini cara maki yang benar. Saya belajar dari anak dan ini faktor internal, ini harus kita akui. Anak juga baik kalau kita baik. Faktor internal. Faktor eksternal bahaya. Di luar sana banyak hal-hal yang bisa merubah akhlak anak-anak kita. Teman-teman, pergaulan, internet, setan, ya, iblis. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra, wa syarikhum fil auladi fil amwali wal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silakan kau menyertai mereka dalam harta mereka, dalam anak-anak mereka.
Artinya setan ingin merusak anak-anak. Dari awal dia ingin merusak anak kita, bahkan ketika kita sedang menggauli istri kita, dia berusaha ikut serta untuk merusak anak-anak kita. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan jika seorang mendatangi istrinya kemudian berdoa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Seorang berdoa, suami berdoa, istri berdoa ketika berhubungan. Karena syaitan punya andil, dia ingin merusak dari awal. Dari kita menanam benih di rahim istri kita, dia sudah berusaha untuk ikut campur. Makanya kita berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau dilahirkan anak ketika dia berdoa berhubungan dengan istrinya, maka anak tersebut tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Maksudnya kata para ulama, kesimpulannya dia akan menjadi anak soleh. Bukan berarti dia maksum, dia pasti melakukan kesalahan, mungkin dia salah, tapi dia akan menjadi anak soleh suatu hari. Ingin saya sampaikan bahwasanya syaitan juga punya peran dalam merusak anak-anak. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syaitan. Ya. Wa innahum atathum syaitan fajtalathum an dini. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, hunafa, yaitu condong kepada tauhid, jauh daripada keburukan. Wa innahum atathum syaitan. Kemudian syaitan datang kepada mereka, fajtalathum, maka syaitan menyimpangkan mereka. Ini mengerikan ya. Kemudian belum lagi teman-teman anak-anak di luar ya, ketemu dengan teman-temannya. Belum dunia internet, anak-anak sudah pegang HP, apalagi sekarang sekolah online. Waduh. Mereka lihat apa yang mereka nonton ya. Sulit untuk kita kontrol ya. Ini karenanya saya sampaikan bahwa saya mendidik anak-anak adalah, kalau saya boleh katakan, jihad fisabilillah. Berat ya, berat. Tapi kita hanya bisa saddidu wa qaribu, yaitu seorang berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan alhamdulillah ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dibuka ya. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pondok-pondok, mahat-mahat yang membantu meringankan beban kita dalam mendidik anak-anak. Kita disuruh ajar anak-anak berat ya. Saya ustadz aja, musim pandemi begini ngajar anak-anak enggak gampang. Ngajar anak saya masih ya belum bisa baca ABCD, saya ngajarin wah enggak gampang. Sulit. Butuh kesabaran, ekstra sabar ya. Biasanya saya habis ngajar misalnya kajian begini, kemudian habis itu baru ngajarin suatu perkara yang sulit, kemudian ngajar anak untuk BA, BIB enggak gampang ya. Tapi saya lihat ini dengan adanya sekolah, dengan adanya pondok, dengan adanya ma'had, maka ini sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para salaf dahulu mereka mendatangkan muaddib, ada istilah mereka muaddib. Muaddib itu orang yang mereka bayar datang ke rumah untuk ngajarin. Seperti kita guru les sekarang. Ini sudah ada sejak zaman salaf ya. Zaman para ulama mereka namanya muaddib ya. Muaddib itu didatangkan kalau mereka bisa datang bawa ke kutab semacam sekolah, atau enggak mereka panggil muaddib untuk datang ke rumah ngajarin. Sekarang alhamdulillah sama kita di zaman sekarang juga demikian. Ada sekolah-sekolah disediakan, kita juga bisa manggil orang untuk ngeles ngajar anak-anak, dan ini adalah salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namun perlu saya ingatkan bahwasanya bukan berarti kalau kita sudah sekolahkan anak kita di sekolah, di pondok, di ma'had, bukan berarti kemudian kita lepas tanggung jawab. Bukan berarti kemudian kita lepas tanggung jawab. Mereka hanyalah sekedar membantu ya. Membantu meringankan beban tanggung jawab kita. Tetapi yang akan ditanya adalah kita yang paling utama. Kita yang paling utama. Maka orang tua harus berusaha mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti bagaimana perkembangan pendidikan anak-anak. Dicek bagaimana hasilnya, bagaimana mustawanya, levelnya sudah naik atau tidak. Ya. Meskipun mereka mungkin ada yang boarding ya, sampai tidur di pondok misalnya ya, tetap kita tanggung jawab adalah kepada kita. Ini pondok hanyalah membantu kita. Karena sebagian orang tua salah paham, dia menyangka kalau sudah kasih pondok sudah, kalau anaknya nakal pondok yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Sehingga semua makian cacian ditujukan kepada pemilik pondok. Enggak, kita bilang pondok itu hanya membantu. Kita punya peran besar dalam menjadikan kita motivasi. Kalau anak-anak punya masalah, di pondok emang tidak ada masalah, ada masalah.
Mereka mungkin dapat guru BP, guru bimbingan penyuluhan. Belum tentu mereka puas. Mereka ingin dengar dari orang tuanya, arahan dari orang tuanya. Intinya kita harus mengorbankan waktu untuk anak-anak. Jadi para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukaddimah ya. Mukaddimah untuk memotivasi kita, meyakinkan diri kita bahwasanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua. Kita sebagai orang tua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tarbiyah kita kepada anak-anak. Adapun pondok, ya, guru, les itu hanya sekedar hal-hal yang membantu tanggung jawab kita. Tetapi yang akan ditanya oleh Allah adalah kita sebagai orang tua. Kemudian hal lain yang perlu saya ingatkan, ya, bahwasanya masalah mendidik anak-anak ya adalah tanggung jawab bersama, perlu kerjasama antara ayah dan ibu. Antara ayah dan ibu. Benar porsi, kalau anak-anak lagi di rumah, porsi anak-anak paling banyak adalah porsi sama ibunya. Ya. Orang tua keluar kerja. Tapi bukan berarti ketika seorang keluar kerja, kemudian kepala rumah tangga yaitu suami, bapak keluar kerja, kemudian dia lepas dari tanggung jawab. Tidak. Dia juga bertanggung jawab sebagaimana istrinya juga bertanggung jawab. Tidak juga sebagian ibu-ibu, kamu bapaknya yang ngurusin, kamu yang tanggung jawab. Enggak. Dua-duanya. Ayat mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian memiliki bawahan dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas bawahannya. Ar-rajulu ra'in ya fi ahli baitihi ya. Lelaki adalah kepala di rumahnya. Nabi juga mengatakan wal mar'ah ra'iyatun fi baitiha. Ya, dan wanita juga adalah punya anak buah. Anak buahnya di antara anak-anaknya. Di antaranya anak-anak. Dan dua-duanya punya tanggung jawab terhadap anak. Jadi ini adalah mas'uliyatun mustarakah bainal ab wal bainal aba wal ummahat. Ini adalah tanggung jawab yang bertanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Jadi kerjasama. Ada poin-poin penting yang mungkin perlu saya sampaikan ya, dalam banyak sebenarnya, cuma saya ingin menyampaikan secara secara global aja ya, secara global ya. Jadi antara hal-hal yang membantu kita mendidik anak-anak, saya rasa yang paling penting sebagai ayah maupun sebagai ibu, yaitu ciptakan kondisi di mana anak-anak itu mereka kalau curhat kepada kita, tidak curhat kepada orang lain. Ciptakan kondisi demikian. Anak-anak dekat sama kita, tapi dia hormat. Bagaimana caranya ya? Ya. Anak-anak dekat sama kita, dia hormat. Bukan dia meremehkan kita. Ya. Jadi kalau anak-anak ya sampai tidak mau bicara sama kita, ini bahaya. Nanti dia punya masalah di pondok, dia punya masalah sama teman, dia sembunyi. Dia tidak tahu mau curhat kepada siapa. Tapi kalau sejak awal kita membuat kondisi anak-anak dekat dengan kita, ada masalah dia curhat kepada kita, dia sampaikan kepada kita, dia tahu bapaknya dan ibunya punya solusi, bukan marah-marah sana, ngamuk-ngamuk sini. Sebagian anak-anak tahu bapak dan ibunya nggak ada solusi, karena kalau disampaikan pasti marah-marah, kamu ini nggak belajar, kamu nih, ya sudah. Nggak ada solusi di sisi bapak dan sisi ibu, nggak ada solusi. Percuma saya sampaikan kepada bapak dan ibu, pasti saya diomelin. Ini kondisi yang tidak sehat antara orang tua dan anak. Ini kedepannya bahaya seperti ini. Ya, karena dia melakukan sesuatu dan dia tidak akan diskusi dengan kita. Ini waliyadzubillah bahaya di kemudian hari. Oleh karenanya, di antara hal yang penting dalam mendidik anak-anak, kita menciptakan kondisi di mana anak-anak percaya sama kita. Percaya sama ibunya, dan itu sejak kecil. Makanya kita harus punya waktu duduk sama mereka, punya waktu ngobrol sama mereka. Ya. Sebagian orang tua tidak ada waktu ya. Bapak tidak ada waktu. Pergi pagi, pulang sore, kemudian anak-anak masih banyak kerjaan, sudah nanti sana. Sehingga anaknya tidak mendapati kelembutan dari orang tuanya, tidak mendapati kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dia tidak punya kepercayaan kepada orang tua. Kita tidak ingin kondisi hubungan kita dengan anak seperti itu. Bahkan anak kalau sudah pondok, dia akan telepon, Abi bagaimana? Kita layani, gimana nak, gimana pendidikan Abi ini, sekolah pelajar ini susah. Biarin dia curhat, kita dengerin. Jangan kamu tuh gimana, teman-teman juga bisa kamu. Jangan kita gitu. Kita dengerin aja, kasih arahan.
Sehingga dia tetap curhat kepada kita. Itu yang kita inginkan, baik bapak maupun ibu. Kalau ternyata bapak tidak bisa, jangan sampai kedua-duanya nggak bisa. Pokoknya ada salah satu harus tempat curhat, kalau bisa dua-duanya. Anak-anak bisa percaya sama kita. Itu harus kita jaga terus. Dan itu tidak bisa, tiba-tiba tidak bisa. Makanya sejak mereka kecil, kita sudah dekat. Ada waktu kita makan bareng. Gimana sekolahnya gimana ya. Ngobrol ya. Kadang dia curhatin adiknya, curhatin kakaknya. Ini gimana, Abi? Tidak apa-apa, kita dengerin aja. Jadi sudah terjalin hubungan antara kita dengan mereka sejak kecil. Ini sangat-sangat penting. Karena tidak ada hubungan, nanti dia mencuri lah, dia apalah, nonton yang tidak lah, dia akan ada masalah, dia akan sembunyi dari kita dan kemudian tiba-tiba sudah meledak dan itu berbahaya. Biarkan dia, kalau ada masalah dia ada tempat curhat. Ada ayah, ada ibu. Sebelum dia curhat kepada guru bimbingan dan penyuluhan. Karena guru bimbingan dan penyuluhan belum tentu berkasih solusi, tapi kalau ayah dan ibunya ada solusi. Ini poin-poin penting yang harus kita bawa sampai mereka besar, sampai mereka mungkin punya masalah rumah tangga. Mereka akan, kalau mereka sudah nikah, mereka tahu bapak dan ibunya punya solusi. Dia akan konsultasi. Ayah, ibu bagaimana gitu ya. Ini berikutnya agar ini cuma teori ya, prakteknya memang berat, tapi harus kita usahakan. Berikutnya, kita harus menjadi qudwah di rumah, baik ayah dan ibu. Jadi qudwah, jadi teladan di rumah. Ya mau tidak mau kita harus bikin anak kita soleh. Kita berusaha juga jadi orang soleh. Ya. Kita misalnya seorang ayah sholat malam di kamar, ada anaknya tidur. Anaknya mungkin sadar dengar ada yang baca Quran di malam hari. Oh, ayah saya sholat malam. Terbenar. Saya suka sholat. Atau dia lagi main game, mungkin sang anak kita baca Quran depan dia. Tidak apa-apa, dia lihat ayah saya baca Al-Quran. Ada teladan. Ya. Contoh misalnya kalau tidak masa pandemi, kita sibuk dengan azan. Sudah azan, ayo. Kita menunjukkan ihtimam kita terhadap azan. Sebentar lagi terlambat nih, Abi nggak bisa ke masjid. Ayo cepat-cepat. Dia tahu ayah saya sangat perhatian sama masjid. Ini teladan-teladan dilihat tiap hari, berulang-ulang. Berulang-ulang dia lihat. Dan itu akan merasuk dalam dirinya. Ya. Maka ini memang harus diperhatikan. Ibunya juga demikian. Ibunya ramah sama orang, ibunya hormat sama orang tuanya. Dia lihat, kalau neneknya datang, ibunya cium keningnya, ibunya cium tangannya, neneknya dipijit. Dia lihat bagaimana ibunya terhadap orang tuanya. Ya. Anak-anak akan tanya. Dia akan tanya, Abi itu siapa, Bi? Itu Abi kok begitu? Dia akan dia pelajari. Kenapa kita pijit kaki ibu kita? Kenapa kita cium kening orang tua kita? Ketika neneknya datang ke rumah, kita benar-benar bakti. Dia akan tanya. Kita jawab mudah, itu dulu itu ibunya Abi. Dulu Abi dalam perut nenek. Itu masih kecil dia akan nangkap. Udah besar. Jadi mau saya, kita harus jadi qudwah, jadi teladan, uswah, ya. Makanya disunahkan kita sholat sunnah di rumah. Tidak sholat sunnah di masjid. Sholat masjid, sholat sunnahnya di rumah. Agar anak lihat. Anak-anak lihat. Tapi kalau kita ternyata di rumah amburadul, sholat nggak pernah perhatian, nggak pernah baca Quran di rumah, kerjaannya kita nonton TV di rumah, nonton film sama anak-anak, nonton film rame-rame. Ya gimana kita mengharap anak kita anak soleh? Ya mudah-mudahan mereka soleh. Ya, bisa jadi orang tua bejat anaknya soleh mungkin. Tapi kalau mereka tidak soleh, itu kita punya andil dalam hal tersebut. Ya, ini poin kedua. Ya, harus kita perhatikan agar kita juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Poin berikutnya, jangan lupa kita ada namanya targhib dan tarhib, ya. Saya banyak poin, cuma saya mau simpulkan aja ya beberapa poin yang penting karena waktu kita terbatas. Targhib dan tarhib, apa itu? Motivasi dan peringatan. Ini harus ada dalam kehidupan kita bersama anak-anak. Harus kita tegakkan. Sebagaimana dalam syariat ada namanya surga dan neraka. Ada namanya dosa dan pahala. Anak-anak pun demikian. Ada hukuman dan ada penghargaan. Ini harus kita jalankan dalam kehidupan. Kapan mereka berhasil kita menghargai. Kapan mereka salah ada hukuman. Ada hukuman. Dan itu harus berlaku terus. Ya. Kalau kita ingin mendidik anak kita. Jangan kita manjakan. Ya, ada saatnya kita hukum. Ada saatnya kita hukum. Dengan hukuman-hukuman yang tentu wajar bagi mereka. Ya. Saya bicara diri saya sekarang sering saya bersandiwara seakan-akan saya sedang marah, padahal saya enggak marah. Tapi saya harus bersandiwara, marah depan mereka. Kadang saya harus angkat suara.
Padahal saya tidak marah sama mereka, saya kasihan mereka nangis, tapi saya harus begitu untuk kebaikan mereka. Kadang saya harus mukul mereka. Bukan mukul emosi, enggak, mukul dalam rangka untuk mereka baik. Ya. Kadang-kadang harus begitu. Dalam hidup ini kita tahu agar mereka hidup di atas bahwasanya ada kesalahan harus dihukum, ada kebaikan kita beri penghargaan. Tetapi yang saya ingatkan, sebelum kita hukum, ini poin penting. Agar mereka tahu kita sayang sama mereka. Sebelum kita hukum, mereka harus sadar mereka salah. Kita panggil ngobrol dulu. Kamu begini kan? Kesalahanmu apa? Dia sebut dulu. Ya. Abi tidak mau kamu begini. Nanti kalau kamu begini, kamu bakalan begini. Abi hukum ya. Nangis biarin aja, kita hukum aja enggak apa. Tapi maksudnya harus dihukum, jangan dibiarin aja. Kalau kita biarin aja, anak kacau nanti. Belum kalau di luar rumah ketemu anak amburadul, kita sudah didik anak setengah mati, ketemu temannya kacau, dirusak dalam waktu seminggu. Maka kita harus tegas. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita sangat sayang sama mereka. Dan kita waktu tegas pun kita sayang. Saya bilang tadi, saya kadang bersandiwara untuk saya sedang marah. Anak nggak tahu seakatnya selagi marah. Padahal saya sebenarnya nggak marah, cuma ya bagaimana? Saya harus begitu. Bahkan saya harus mukul mereka, saya pedih mukul mereka ya. Ya, saya pedih mukul mereka, tapi saya harus mukul kadang ya. Karena demikian. Tapi setelah itu saya akan sayang. Mereka tahu bahwasanya mereka dihukum karena kita sayang sama mereka, bukan karena kebencian. Ya. Beda kalau sedikit kita pukul, sedikit kita marah, kita jarang-jarang mukul. Setiap hari kalau kita mukul, anak-anak sudah kebal. Sampai ada kejadian nyata. Ada orang tua suka mukul anaknya, mukul, akhirnya anaknya ambil pisau, Abi ini sekalian. Dia kasihkan pisau tersebut kepada orang tuanya. Dan ini kita salah, bukan begitu. Hukum asal dalam mendidik adalah arif. Kata Nabi SAW, maka arifku fi syai'in illa zana, wa manuzi an syai'in illa syana. Tidaklah suatu kelembutan diletakkan kepada suatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah sifat kasar diletakkan pada suatu kecuali akan merusaknya. Ya. Innar rifqa yu'ti ma la yu'ti al-unuf. Bahwasanya kelembutan itu memberikan produk yang indah yang tidak akan dihasilkan dari sikap keras. Betapa sering syaitan mengajarkan kepada kita untuk kita kasar kepada anak-anak. Kita bilang memukul boleh dalam Islam. Tapi itu bukan hukum asal. Hukum asal kita lembut. Ada waktunya kita pun marah, boleh kita mukul. Tapi ingat, kita mukul dalam rangka mendidik, bukan emosi. Enggak, kalau emosi jangan mukul, enggak boleh karena kita tidak terkontrol. Tadi saya bilang kadang kita bersandiwara harus mukul demi kebaikan mereka. Tapi itu jarang dilakukan. Dilakukan, bukan hukum asal ya. Jadi harus ada targhib dan tarhib. Dan kadang kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang baik, kita puji, kita kasih penghargaan. Ya. Kita kasih apresiasi ya. Jadi paling tidak misalnya anak-anak datang, Umi, ini saya sudah ngerapiin spray. Kita kasih penghargaan, Masya Allah, barakallahu fiki, kita doakan ya. Masya Allah, putri Abi, putri Umi, Masya Allah. Kita kasih penghargaan. Jadi mereka, anak-anak seperti itu butuh penghargaan. Jangan kita bilang, itu aja Umi juga dulu begitu, kok masih kecil. Jadi akhirnya mereka jadi down. Kayaknya nggak ada nilainya mereka berbuat demikian. Anak-anak perlu. Kenapa Nabi dahulu ada namanya al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang dilembutkan hatinya, Nabi kasih harta yang banyak agar mereka lebih dekat kepada Islam. Sementara Islamnya sudah kuat, tidak dikasih apa-apa. Ya. Anak-anak pun demikian, ya, mereka harus dikasih motivasi, dikasih penghargaan. Kalau mereka berhasil kita kasih penghargaan, mereka ranking kita kasih hadiah. Terus kita bilang, nak, ini hadiah tidak seberapa dari Abi. Allah siapkan lebih besar daripada itu. Jadi kita kasih hadiah, tapi kita juga ajarin ikhlas. Ajarin ikhlas. Kadang, Abi saya ranking 1, Masya Allah nak, Masya Allah, semoga rankingmu menjadikan engkau semakin bertakwa. Jangan sombong nak ya, itu semua dari Allah. Ingatkan, tapi kita hargai. Kita hargai. Jadi demikian dalam aturan kehidupan rumah tangga kita ada targhib, ada tarhib. Harus dijalankan itu. Kerja sama ayah dan ibu, suami dan istri sama-sama memberikan targhib dan tarhib. Yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab, intinya sabar. Semua itu butuh kesabaran. Doa, jangan lupa doa. Kalau para nabi dahulu mereka berdoa agar anak-anak mereka soleh, apalagi kita. Lihat Nabi Ibrahim ketika diusir dari negerinya, pertama dia doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Lihat Zakaria, ya, berdoa kepada innada rabbahu khafiyya, ya. Dia berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah agar anak yang saleh kepada Allah Subhanahu. Lihatlah
orang-orang ibadur rahman yang Allah sebutkan mereka penghuni surga. Di antara doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepadaku istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh. Ya, jadi ciri orang-orang saleh, ciri para nabi, mereka mendoakan anak mereka. Lihat Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, anugerahkanlah, jadikanlah anak aku penegak salat juga anak-anakku penegak salat. Lihatlah Maryam, inna dzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, ini bayiku dalam perutku. Aku bernadar kepada Engkau ya Allah, kalau anakku lahir aku akan menjadikan dia berkhidmat di Masjidil Aqsa. Jadi perlu doa. Wa inni u'idzu bika wa inni u'idzuka wa dzurriyyatah minasyaitonir rajim. Aku minta kepada Engkau ya Allah, lindungilah anakku dan keturunannya dari gangguan syaitan. Jadi intinya doa, bangun tengah malam, angkat tangan kita menangis minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku saleh. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka akhlak yang mulia. Allahumma hdi auladi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ihsaniha illa anta wasrif anhum sayyi'aha la yasrif anhum sayyi'aha. Kita nangis minta kepada Allah. Ya Allah, anugerah kepada anakku akhlak yang mulia. Ya. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada mereka kecuali Engkau ya Allah. Jauhkanlah mereka dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan mereka dari akhlak buruk kecuali Engkau Allah. Allahumma ja'al auladi auladan barara. Jadikanlah anakku anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita berdoa nangis kita di depan Allah. Doa. Berdoa ya Allah, mudahkan mereka dalam belajar ya. Mudahkan mereka hafal Quran. Doa itu ciri-ciri orang soleh. Bukan cuek aja, enggak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau perlu kita doakan ya Allah, anugerahkan mereka pasangan-pasangan yang bisa memberikan mereka kebahagiaan. Berdoa. Jadi maksud saya doa ini sangat sangat penting. Ya. Sabar dengan kekurangan mereka ya. Terutama ketika mereka masih kecil. Sabar ya. Ya namanya anak-anak ya. Mereka ada waktunya salah, ada waktunya berbuat kesalahan. Tapi kita ajari, kita biarin, kita ajari, kita didik mereka ya. Biar mereka berkreasi. Allah alam bisawab, ini saja sekedar sedikit ya yang saya sampaikan ya. Tentu antum-antum sekalian lebih banyak pengalaman. Saya masih baru jadi orang tua, masih umur 42 ya. Anak baru 5, mungkin di antara antum ada yang anaknya 10 yang sudah lama jadi orang tua, mungkin pengalaman lebih banyak. Ini sekedar teori yang saya dapatkan dari buku-buku, semoga bisa melaksanakannya dan juga antum semua. Semoga kita semua dianugerahi anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia, dan semoga Allah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan anak-anak kita dan orang tua kita di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari penyampaian Ustadz. Dan insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima Ustadz. Silakan. Apakah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak itu sejak dalam kandungan atau setelah dilahirkan? Melihat ada sebuah ungkapan bahwa bacaan Al-Quran atau kebaikan apapun yang diperbuat oleh ibu hamil memiliki pengaruh untuk janin yang sedang dikandung, Ustaz. Wallahu alam bisawab, ungkapan tersebut saya tidak tahu dalilnya ya. Tapi tentunya sikap tingkah laku kita ya punya pengaruh terhadap anak-anak. Makanya Nabi berkata, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara penjelasan para ulama, jagalah Allah itu jagalah syariat Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga dirimu, menjaga hartamu dan juga menjaga keluargamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan menjaga anak-anaknya. Makanya Said bin Musayyib rahimahullahu taala, beliau salat lama. Nah, anaknya lihat dia salat lama. Anaknya heran, ini Abi salatnya lama. Dia mengatakan, sungguhnya aku memperpanjang salatku li an uhfadha fika, agar Allah menjaga aku dengan menjaga engkau wahai anakku. Aku ingin kau juga saleh, makanya aku tadi beribadah yang lama, ya.
Jadi lihatlah bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia menjadi seorang imam dalam hadis. Disebutkan biografi ayahnya. Ayahnya ketika meninggal dunia dia berkata, saya tidak tahu satu dirham pun saya makan dirham yang riba, dirham yang apa namanya, yang syubhat, tidak ada. Artinya dia mengatakan semua yang saya makan saya yakin akan halalnya. Saya yakin akan halalnya. Ya. Sehingga wajar anaknya Al-Imam Al-Bukhari. Artinya pengaruh ketakwaan orang tua itu memang benar sangat berpengaruh dengan keberhasilan atau penjagaan terhadap anak-anak. Ya, dan itu bukan hanya ketika sedang hamil doang, nanti setelah hamil selesai. Enggak, kita selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sampai tadi kata Al-Mawardi, ya hak seorang anak adalah suami mencari istri yang soleh. Ya, sebelum anaknya belum muncul dia sudah mikir nanti anak saya harus ada yang didik. Didiknya paling bisa mendidik ibunya. Kalau itu saya berusaha mencari istri yang soleh yang bisa mendidik anakku. Yang bisa membantu saya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam kandungan, sebelum lahir, sebelum ada apa sudah berpikir tentang anaknya. Jadi pernyataan secara khusus bahwasanya ibu hamil ya apa namanya kalau macam-macam punya pengaruh sama anak, saya enggak tahu dalilnya. Yang ada dalil umum. Sikap kita kapan saja mau hamil, setelah hamil punya pengaruh terhadap buah hati kita ya. Ini secara umum ya. Yang penting seorang kalau apa namanya sudah punya anak terus dia lanjutkan. Bukan berarti kalau dia ketika hamil mungkin dia bermaksiat akhirnya anaknya bakalan nakal, enggak juga demikian ya. Yang penting kita bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, doain anak-anak, jalankan sebagaimana yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kiat untuk menahan amarah ketika kita sebagai orang tua sudah lelah mengurus rumah dengan berbagai kesibukan rumah tangga yang Masya Allah seperti itu. Sedangkan seketika kadang anak-anak melakukan kenakalan-kenakalan dan yang lain sebagainya ketika di rumah, Ustaz. Anak umur berapa itu kira-kira? Mungkin bongkar sana, bongkar sini, taplak meja dijatuhin. Usia sekolah dasar, Ustaz. Oh ya biasalah, anak kecil begitu yang main-main sana, main sini. Ya. Anak-anak ya, ketika mereka masih kecil, mereka ingin berkreasi. Gambar-gambar terkadang ambil spidol, bukan cuma papan tulis, terkadang dinding juga digambar, amburadul sana, mereka bongkar sana. Biarin itu otak mereka berkembang. Otak mereka berkembang. Jangan dilarang, dimarah-marah. Akhirnya benar, rumah rapi, anak-anak goblok-goblok. Jadi bangga rumah saya rapi. Tapi anak jadi goblok. Yang bikin apa? Kamu yang bikin anakmu goblok. Anakmu enggak boleh bongkar sana, bongkar sini. Kita pingin ya. Dan benar itu, saya tidak apa namanya, maksud saya itu penting ya. Saya sekedar cerita saja ya, artinya pengaruh, ada pengaruh, maksudnya pengaruh kita untuk berkreasi. Ibu saya dulu bilang, kamu kecil suka bongkar-bongkar dulu, tapi ibu biarin aja. Saya bongkar ini nggak bisa masang lagi, tapi saya bongkar. Anak-anak masih kecil, otak mereka berkembang saatnya, mereka berkembang. Biarin aja dia bongkar ini, bongkarnya jatuhin ini. Kita rapin, kita arahkan, jangan lagi gini. Dia bongkar ini namanya juga masih SD. Kalau di SMP baru kita centil telinganya. Kalau masih SD biarin aja. Masih kecil, masih SD. Dan dia bangga rumah saya rapi. Bangga rumahmu rapi, tapi anakmu bahlul. Mau pilih mana? Pilih rumah rapi apa? Rumah rapi anak bahlul apa rumah kacau tapi anak pintar? Ya, kita ihtisab cari pahala. Kita ihtisab cari pahala, sabar ya. Anak-anak biarin aja mereka main ini bongkar sana. Ya memang ya letih, capek, tapi ya begitulah. Tinggal ayahnya kita tenangkan. Kadang-kadang ayah pulang dari kantor, kenapa rumah ini amburadul? Kamu ngapain saja istriku? Kita harus jelaskan gitu ya. Jelaskan, bukannya saya malas tapi anak-anak bongkar, biarin aja. Biarin anak, apalagi ada sebagian teman anaknya laki-laki semua. 3 orang misalnya laki-laki semua. Wah, sudah rumah kayak kapal pecah ya. Ya biarin aja ya. Biarin aja ya. Bisa kita bilang kamu bagian sini jangan main sebelah sana ya. Ini ruang tamu, nanti ada tamu. Kita ajarin adab, dia ngerti. Adapun dia berkreasi gambar ini, gambar sana, robek sini, biarin aja itu. Anak-anak seperti itu. Belikan bongkar pasang apa, kadang ini. Saya dulu saya waktu kecil mainan saya bongkar, mobil-mobilan saya bongkar atau apa saya bongkar, saya tidak bisa pasang lagi. Kerusakan rugi. Ibu sudah beli kemudian rusak. Tapi ibu nggak pernah marah, biarin aja. Allah alam bisawab. Jadi sabar, di antara cara sabar kita bilang ini kita berpahala. Sabarnya kini berpahala ya. Kita ingin kebaikan anak kita.
Jadi kita arahkan. Misalnya kita bilang, ini ruang tamu nak, jangan di sini nak. Nanti kalau ada tamu datang kan malu, orang bilang apa. Main di situ. Udah bongkar-bongkar sana, biarin aja. Ya, jadi kita arahkan. Tapi jangan kita, mereka masih kecil, jangan kita bentak-bentak, kita enggak. Sehingga kreativitas mereka akan hilang. Harusnya IQ-nya naik, jadi tidak jadi naik-naik. Akhirnya turun ya. Akhirnya anak goblok gara-gara kita. Anak-anak kecil tuh butuh kreativitas, dia butuh gerak sana, gerak sini, loncat sana, loncat sini, butuh bongkar ini, ngobrol sama temannya aktif, sehingga otaknya berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Sabar, karena kita tahu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap mereka mau bergerak kita bentak, mau ngomong kita ini, akhirnya buntu otak mereka. Baik. Ya, baik, selanjutnya Ustaz. Tips agar anak kuat atau kokoh dalam menghadapi gangguan dari lingkungan sekitar, Ustaz. Terutama saat teman-temannya itu megang gadget. Nah, seperti itu kadang anak-anak juga ikut-ikutan, seperti nimbrung dan lain sebagainya. Bagaimana tipsnya, Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu. Ya, mau diapain ya? Anak-anak kalau temannya main gadget semua ya. Saya tidak bisa bilang larang dia main gadget ya. Yang saya inginkan, kalaupun dia harus main gadget, ada aturannya. Contoh, dia boleh main game tapi ada jamnya. Misalnya sepekan 2 kali, jam sekian. Itu kita ambil lagi. Gadgetnya udah tutup. Kalau main depan kita, jangan biarkan dia sendiri di kamar berkelana. Ya. Jangan kita bilang anak kita, mereka punya jati diri, mereka enggak, anak jangan gampang-gampang. Anak itu tidak tahu, dia ketemu teman di online rusak. Lihat apa-apa, antum sudah didik lama-lama hancur dia gara-gara apa yang dia nonton, apa yang dia lihat. Suruh main depan kita, ya. Ada waktunya, ya sudah ada main, sudah waktunya kita ambil. Jangan kita bilang kamu main-main terus tapi HP-nya kita biarin terus. Ya nggak bisa, namanya anak depan HP dia main terus. Ya. Kita kasih, ada waktunya kita ambil lagi. Ada waktunya kita kasih, waktunya main kita ambil lagi. Karena kalau enggak dia bisa ngamuk, kali dia akan bandingkan dengan anak-anak yang lain. Oh, no itu, perlunya kita jelaskan. Kamu kalau begini terus, kamu nggak bisa berkembang. Kamu nggak punya hafalan, kamu bodoh, itu game bikin kamu bodoh. Ya tapi main sebentar aja lama-lama gitu. Ya harus kita ada di sini ada ketegasan ya. Jadi karena nggak bisa kita kemudian nggak boleh sama sekali. Ya kecuali kita mampu membuat dia terkondisikan tidak main sama sekali. Ya, dengan cara tadi dia tidak berinteraksi. Tapi kapan dia berinteraksi dengan teman-temannya? Dia teman-temannya pegang HP 24 jam, dia pasti memberontak. Ya kita akhirnya menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Caranya bagaimana? Kita kasih, tapi ada waktunya. Ada waktunya mana? Waktunya belajar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Anak orang tua santri yang sekarang anak-anak kelas 4 dan kelas 2. Bagaimana melatih diri untuk bisa mengikhlaskan anak nanti ketika masuk pondok? Karena mungkin saking sayangnya sama anak-anak, kadang muncul rasa tidak ingin pisah jauh. Seperti itu. Kita bilang, kita bilang anak kita, semua juga begitu ya. Kalau perlu anak kita dekap tiap hari. Tapi kan kita anak ini ke depan dia akan menghadapi banyak ujian. Banyak rintangan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, jadi akan menghadapi berbagai macam problem. Ya kita harus pikir anak saya harus dididik. Kalau kamu bisa didik, nggak usah kasih ke pondok, didik sendiri di rumah. Tapi siapa yang bisa? Saya bisa didik, kemampuan kita terbatas, agama kita terbatas, waktu kita terbatas, kita ngomel melulu, tiap hari perang sama anak di rumah. Ya udah kita kasih pondok, alhamdulillah, kita relakan ya. Ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang saleh. Tadi mutaba'ah itu maksudnya controlling, harus jalan terus. Telepon, tanya gimana kabarnya, tiap pekan telepon, perkembangannya gimana, kasih motivasi. Kalau dia curhat tentang temannya kita layani. Oh ya nak begini, sabar. Di pondok juga di mana-mana begitu. Anak saya juga sama begitu. Saya dibully sama teman-teman Abi, saya bilang mentang-mentang anaknya ustadz, macam-macam. Anak-anak juga begitu. Ini katanya sampai dibully sama kamu mentang-mentang abimu ustadz ya gini-gini macam-macam lah. Saya ini di pondok di mana-mana seperti itu, harus sabar, kamu harus bisa menghadapi. Kita kasih motivasi. Nangis tapi kamu harus bisa menghadapi. Itu ujian kehidupan kecil, di depan kamu nanti ada banyak kehidupan ujian yang lebih besar. Kamu kalau bisa lulus, kamu hebat. Jadi dikasih motivasi ya. Kasih motivasi. Jadi relakan ya anak-anak untuk apa? Untuk mondok ya. Saya nggak tahu maksudnya kelas 4 tempat SD
boarding apa full day? Kalau full day, kalau boarding memang agak berat. Anak-anak SD kasihan ya. Tapi kalau full day oke lah. Ya, full day pergi pagi pulang jam 5 oke lah. Daripada mereka di rumah juga main melulu, tidak berkembang, tidak punya ilmu. Ya. Kalau boarding memang berat ya. Boarding memang berat ya. Itu saya tidak tahu kalau boarding ya. Saya kalau anjurkan kalau SD saya anjurkan di rumah full day. Kalau SMP boarding agar mereka terbentuk, mereka bisa berinteraksi dengan berbagai macam model manusia, mereka bisa bersaing dalam belajar ya. Tapi tadi pokoknya kita bilang anak kita depan ini harus punya kemampuan untuk menghadapi pernak-pernik kehidupan ya. Maka dengan dimasukkan di pondok dia akan melatih diri sehingga dia punya kemampuan nanti kalau sudah dewasa menjadi kepala rumah tangga atau menjadi seorang ibu rumah tangga, dia punya kemampuan. Jadi lepaskan saja. Kalau kita memanjakan taruh di rumah terus, malah kita tidak mendidik mereka. Allah alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, masih banyak pertanyaan Ustaz. Masya Allah ya. Kapan pertanyaan terakhir? Mungkin bisa sampai sore Ustaz. Jangan. Dua lagi. Satu ini terus satu lagi. Baik. Baik. Ya. Tayyib, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana tips yang harus dimiliki oleh orang tua agar anak mencintai Al-Quran tanpa paksaan? Subhanallah ya. Tadi wallahu alam bisawab, memang kita harus tanamkan kepada anak-anak bahwasanya membahagiakan orang tua itu adalah perkara ibadah. Ya, kita bilang ibu bangga kalau kamu bisa hafal Quran. Ibu ingin kalau hari akhirat kelak engkau meletakkan mahkota di kepala ibu ya. Jadi anak-anak sampai mereka bercita-cita ingin menyenangkan hati orang tuanya. Itu di antaranya ya, sehingga dia ingin bisa termotivasi hafal Al-Qur'an ya. Memang berat apalagi zaman sekarang ya. Tadi makanya kalau di rumah memang susah, tapi kalau kita terkondisikan di pondok itu lebih memudahkan. Ya, tinggal kita motivasi, misal dia bilang misalnya dia bilang, Umi saya cuma bisa hafal sekian juz. Kita harus puji, Masya Allah, Alhamdulillah, Umi senang sekali. Tingkatkan lagi nak. Ya mungkin dia merasa minder teman-temannya sudah lebih banyak. Kita bilang enggak, kamu hebat, Masya Allah, kamu anak. Ya, jadi kita maksud saya anak-anak kita punya kemampuan terbatas. Ada anak kita yang cerdas, ada kita yang terbatas. Ya kita enggak boleh maksakan dia melebihi daripada kemampuannya. Ya. Intinya kita sering bilang bahagiakan Umi, bahagiakan Abi. Abi sangat senang kalau kamu bisa beri mahkota bagi Abi di akhirat kelak. Misalnya gitu ya, kata-kata seperti ini kita sering ulang-ulang sehingga dia termotivasi ya. Dan kalau dia bilang alhamdulillah sudah setoran sekian, kita puji alhamdulillah. Semoga cita-cita Abi terkabulkan ya. Terus kalau lagi liburan ya kita benar-benar kita sayang, kita berikan apa yang dia perlukan, seperti itulah. Ya memang yang paling penting kita berdoa kepada Allah ya. Berdoa agar Allah memudahkan mereka untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Yang terakhir. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Ini sebetulnya banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat kita ini, Masya Allah. Saya bingung memilihnya Ustadz. Tinggal pilih aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz Firanda, saya mau bertanya. Saat mendidik anak kita sudah melakukan dengan cara yang lembut, bernada keras, bahkan sampai memberi reward di saat anak kita mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Pertanyaannya adalah, apakah sikap keras kita sebagai orang tua itu tidak berdampak negatif ke mental anak di saat memasuki usia dewasa? Jazakumullah khairan. Itulah makanya memang agak berat ketika mereka sudah dewasa. Kalau kita masih kecil kita masih bisa main tangan, tapi kalau udah besar agak repot. Anak-anak kita jauhi, kita main mukul jangan. Sudah besar, dan mereka sudah mulai SMP kelas, sudah SMP mulai kita hindari. Kita lebih baik diskusi, ngobrol dengan dia. Karena kalau masih kecil mungkin masih kita bisa jewer, tapi kalau udah besar apalagi SMA sudah nggak bisa. Saya rasa tidak bermanfaat, mudaratnya lebih besar.
Maka yang bisa kita lakukan, kita diskusi. Karena kalau salah diskusi, kita nangis depan dia, kamu tuh cita-cita Umi, terutama ibunya yang bisa seperti itu. Ayah mungkin sulit. Tapi kalau uminya kan atifah, maksudnya atifi, maksudnya mendahulukan perasaan, sehingga ketika dia berbicara masuk ke hati anaknya. Masuk ke hati anak. Jadi tadi perlu kedekatan. Perlu kedekatan. Ketika anak dalam kondisi melakukan kesalahan, jangan kita jauhi. Kita kasih hukuman. Kita marah, tapi jangan main pukul. Kita ngomong aja kita marah, kita kecewa. Ya, tapi di situ peran kedua orang tua ketika anak melakukan kesalahan. Tidak usah dipukul. Dipukul berbahaya, dampaknya lebih besar. Ya. Saya pernah dengar, kasihan juga ada kawan, subhanallah, sampai dia sering mukul anaknya ajak berantem sama bapaknya. Itu bagaimana hancur hati seorang. Itu kawan saya. Artinya bagaimana tidak hancur hati seorang ketika anaknya ngajak berantem sama orang tuanya. Jadi maksud saya yang penting kalau dia salah, kita harus jelaskan dia salah. Dia harus ngerti bahwasanya dia salah. Ya, baru kita sikapi dengan memberi hukuman, tapi bukan dengan hukuman pukulan. Misalnya kita tahan uang jajannya, atau kita ambil HP-nya, kita bilang maaf, kamu ngerti kan, seperti ini. Jadi tapi harus dia jelas dulu, dia sadar bahwasanya dia salah. Allah alam bisawab. Demikian saja kepada para wali murid. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Dan Allah menjadikan kita bersabar ketika menghadapi anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Amin. Dan semoga Allah senantiasa membimbing mereka ya dalam menjalankan pendidikan mereka. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada wali santri sekalian, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat namun belum bisa terbaca satu persatu ya. Dibaca Jose, dijawab siapa? Baik, insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini sangat menarik sekali sebagai tambahan wawasan dan pencerahan kepada kita semua di dalam mendidik anak-anak kita atau buah hati kita semuanya. Dari beberapa inti kajian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, kami merangkum. Ya, mungkin rangkuman kami berbeda dengan rangkuman panjenengan di sana, dan mungkin rangkuman panjenengan di sana mungkin lebih lengkap daripada rangkuman kami, dan mohon nanti bisa dimaklumi seperti itu. Kami sampaikan sebagai closing statement ya. Yang pertama, anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, Al-malu wal banun zinatal hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya dari Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jauhilah oleh kalian, keluarga kalian dan keluarga-keluarga kalian, yaitu api neraka. Termasuk di dalamnya keluarga adalah anak-anak kita semua. Bahkan didukung dengan hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan, ibu-ibu juga pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia pimpin, yaitu berupa rumah dan anak-anak. Kemudian dari Ibnul Qayyim tadi Ustadz sempat menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang akan ditanya tentang pendidikan anaknya, tentang ia mendidik anaknya sebelum orang tua ditanya tentang baktinya kepada orang tuanya.
Di antara tips yang diberikan oleh Ustadz Firanda adalah yang pertama, ciptakanlah kondisi anak-anak tersebut curhatannya kepada kita, yaitu kepada orang tua. Kemudian yang kedua, jadilah teladan di rumah, mencontohkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Yang ketiga, berikanlah tarhib dan targhib, yaitu motivasi dan peringatan kepada anak-anak. Ini dibutuhkan yang namanya kesabaran orang tua dan doa yang tulus dari kita semua. Kemudian di antara poin penting juga, karena saat ini kita sebagian online dan sebagian offline, adalah berkaitan dengan gadget atau HP. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa main gadget harus ada aturannya, dan aturan ditegakkan dengan ketegasan orang tua. Kapan anak boleh main gadget dan kapan anak berhenti main gadgetnya. Demikianlah tadi hal-hal yang penting. Dan satu lagi, di antara rekomendasi dan anjuran Ustadz Firanda tadi, anak usia sekolah dasar lebih baik full day school, dan untuk usia SMP, SMA di boarding school atau di pondok pesantren. Ya, demikianlah tadi untuk kesimpulan kajian parenting kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah bertanya, namun pertanyaannya masih belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki bersama Ustadz Firanda. Mudah-mudahan ke depan kajian-kajian seperti ini, parenting seperti ini, kita istiqomahkan untuk menambah wawasan kita bersinergi bersama-sama di dalam menjadikan putra-putri kita menjadi anak yang salih dan salihah, berbakti kepada kita dan bermanfaat untuk agama dan negara. Demikianlah untuk kajian parenting kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi segala langkah dan upaya kita di dalam mendidik dan membesarkan putra-putri kita di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya kami selaku pembawa acara mohon maaf bila mana dari awal acara hingga berakhirnya acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para wali santri, serta di hadapan para asatidzah serta pegawai Lembaga Pendidikan Islam Saribumi. Kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.